Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Kenikmatan berupa kesehatan, nikmat berupa ilmu, nikmat berupa harta, nikmat berupa iman, nikmat berupa Islam, dan nikmat-nikmat yang lain yang banyak yang jumlahnya tidak bisa kita hitung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau engkau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Yang jelas, yang menjadi sebuah kewajiban bagi kita adalah bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati yang senantiasa meyakini bahwasannya setiap nikmat yang kita rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita iringi dengan lisan yang senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan lebih dari itu, syukur kita wujudkan dalam bentuk kita menggunakan, kita memanfaatkan setiap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan amalan-amalan yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq yang telah menciptakan langit dan bumi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah mengatur apa yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur, menetapkan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Dan di antara yang menjadi sebuah ketetapan dan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu-waktu yang ada. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur pergantian waktu siang dan malam. Allah telah menetapkan, mengatur tentang hari-hari yang ada, bulan-bulan yang ada. Dan termasuk di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya jumlah bilangan dalam satu bulan itu terdapat 12 bulan. Bilangan dalam setahun berjumlah 12 bulan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara bulan-bulan yang ada, di antara waktu-waktu yang ada, itu menjadi waktu-waktu yang memiliki keutamaan-keutamaan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala berjumlah 12. Hal itu telah menjadi sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 4 di antara 12 bulan tersebut adalah bulan-bulan haram. 4 bulan yang suci, dan itulah agama yang lurus, dan janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah telah menetapkan jumlah bilangan bulan dalam setahun berjumlah 12, dan Allah Subhanahu wa taala memilih 4 di antara 12 bulan tersebut merupakan bulan-bulan yang haram, 4 bulan yang suci. Dan Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis,
Apa saja 4 bulan haram tersebut? Nabi SAW bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum thalathatun mutawalliyat dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban." Az-zaman, waktu terus berputar, terus berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun berjumlah 12 bulan dan 4 di antara 12 bulan tersebut adalah bulan yang haram, 4 bulan yang suci. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 3 di antaranya adalah beriringan, berurutan, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Al-Muharram, dan yang satu lagi adalah bulan Rajab. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sedang berada di bulan Dzul Qa'dah, dan beberapa saat lagi kita akan bertemu dengan bulan Dzul Hijjah dan Al-Muharram. Artinya kita sedang berada di rentetan 3 bulan haram, 3 bulan yang suci yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Maka di antara hal yang harus kita perhatikan, bagaimana kita mengisi hari-hari kita di bulan-bulan ini, di waktu-waktu ini. Di antaranya adalah kita berusaha memperbanyak amal soleh, dan kita berusaha untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas menyebutkan, "Ikhtasallahu arba'ata ashhur." Allah Subhanahu wa taala telah memilih 4 bulan. Wa ja'alahunna huruma. Allah jadikan 4 bulan tersebut adalah bulan-bulan yang haram, 4 bulan yang suci. Wa 'azzama hurumatihinna, dan Allah agungkan kemuliaan kesucian dari 4 bulan tersebut. Wa ja'ala dzanba fihinna a'zam. Allah jadikan dosa-dosa yang dikerjakan di bulan-bulan tersebut berlipat ganda. Wa ja'ala al-'amala shaliha wal ajra a'zam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala jadikan amal soleh dan pahala-pahala yang dikerjakan di bulan-bulan tersebut berlipat ganda pula. Maka jamaah, kita berusaha di hari-hari ini dan di hari-hari yang lain, terlebih di hari ini kita berusaha untuk memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi, sekarang kita sudah berada di penghujung dari bulan Dzul Qa'dah. Artinya sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Dzul Hijjah, dan kita ketahui bersama bahwasanya 10 hari pertama dari bulan Dzul Hijjah merupakan hari-hari yang istimewa, merupakan hari-hari yang baik, merupakan hari-hari yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri walayalin 'ashr." Demi fajar dan demi hari-hari yang 10. Para ulama ahli tafsir di antara menjelaskan bahwasannya hari-hari yang ke-10 itu adalah 10 hari pertama dari bulan Dzul Hijjah. Ini menunjukkan bahwasannya di awal bulan Dzul Hijjah, di 10 hari pertamanya merupakan hari-hari yang penting, merupakan hari-hari yang istimewa, merupakan hari-hari yang harus kita perhatikan, merupakan hari-hari yang harus kita berusaha memperbanyak amal soleh di dalamnya. Dan Nabi SAW menyebutkan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai melebihi hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzul Hijjah. Kemudian para sahabat tatkala mendengar Nabi SAW menjelaskan tentang hal tersebut, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah." Wahai Rasulullah, apakah keutamaan amal di 10 hari pertama dari bulan Dzul Hijjah itu keutamaannya juga tidak bisa mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW mengatakan, "Walal jihadu fisabilillah." Bahkan jihad di jalan Allah tidak bisa menyaingi keutamaan dari 10 hari amal di 10 hari pertama dari bulan Dzul Hijjah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bisyai'." Kecuali seorang laki-laki yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali. Artinya dia syahid, mati di medan perang. Itu yang bisa mengalahkan keutamaan dari amal di 10 hari bulan pertama dari bulan Dzul Hijjah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa saat lagi kita akan masuk dalam bulan Dzul Hijjah, yang mana bulan ini merupakan bulan yang sangat memiliki keutamaan, memiliki fadilah yang sangat besar. Bahkan Nabi SAW menyebutkan amalan-amalan di dalamnya adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan, idza kana ahab ilallah fahuwa afdalu indallah. Apabila sebuah amalan, sebuah hal itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti amalan tersebut adalah amalan yang paling utama. Maka kita berusaha mengisi hari-hari kita di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah nanti dengan kita berusaha memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, banyak ketaatan-ketaatan yang bisa kita laksanakan. Di antaranya kita berusaha di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, kita berusaha untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan agar mereka menyaksikan kemanfaatan-kemanfaatan bagi mereka, dan agar mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah diketahui, yaitu di antara yang dijelaskan oleh para ulama adalah 10 hari bulan pertama dari bulan Dzulhijjah kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyaklah di awal-awal bulan Dzulhijjah itu dengan tahlil, dengan takbir dan dengan tahmid, berzikir memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang lain yang bisa kita lakukan nanti di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah dengan kita memperbanyak puasa. Kita berpuasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, terlebih puasa di hari Arafah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya, siyamu yaumi arafata ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa di hari Arafah, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa tersebut bisa menjadi penghapus dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Sebuah keutamaan yang besar yang harus berusaha untuk kita gapai dengan kita mengerjakan ibadah di bulan atau di awal bulan Dzulhijjah ini. Kemudian amalan yang lain seperti berhaji bagi yang sudah bisa melaksanakannya, kemudian kurban bagi yang sudah mampu untuk berkorban, maka berusahalah untuk berkorban, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang telah memiliki kelapangan dalam hal harta kemudian dia tidak berkorban, maka janganlah sekali-kali mereka mendekati masjid kami. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, korban merupakan ibadah yang ditekankan untuk kita kerjakan bagi yang mampu, maka berusahalah untuk bisa mengerjakannya. Bagi yang tidak mampu, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusahalah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa berkorban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kita bisa memperbanyak amalan-amalan lain yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti membaca Al-Qur'an, kemudian sedekah dan amalan-amalan yang lain yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari khutbah yang pertama tadi kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah mengatur apa yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di antaranya adanya jumlah bilangan dalam 1 tahun atau jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun berjumlah 12, dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara bulan-bulan tersebut adanya bulan haram, yaitu 4 bulan yang telah kami sebutkan di khutbah yang pertama tadi. Dan kita berusaha, karena sekarang kita sedang berada di salah satu dari bulan-bulan tersebut, dan kemudian kita akan melewati 2 bulan lagi yang termasuk di antara bulan-bulan tersebut, dan kita berusaha untuk memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita berusaha untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan, perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi sebentar lagi kita akan masuk di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, hari-hari yang memiliki keutamaan yang besar, hari-hari yang amal soleh di dalamnya paling Allah Subhanahu wa taala cintai,
dan memiliki keutamaan yang besar, maka kita berusaha mengisi hari-hari kita tersebut dengan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hari-hari yang memiliki keutamaan kita lewati seperti hari-hari biasa. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin memanfaatkan waktu tersebut untuk memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufik kepada kita agar kita termasuk di antara hamba-hambanya yang mampu mengerjakan amal soleh di setiap saat, terutama di hari-hari yang memiliki keutamaan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan sehingga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang kelak tatkala menutup usia ini dengan dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma yassir umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma yaqimus shalah.